Hai, selamat datang di seri video tutorial Literasi Informasi. For this section, saya akan membahas mengenai evaluasi informasi yang berasal dari internet. Dalam mencari sebuah informasi, kamu pasti mengandalkan sebuah search engine seperti Google atau database jurnal baik nasional maupun internasional. Nah, kalian sudah belum nih menyeleksi informasi dengan tepat? Dan bagaimana sih caranya menyeleksi informasi itu? Oke, ada nih langkah penting yang perlu dilakukan dalam mengevaluasi informasi. Tapi sebelum memasuki ke pembahasan, evaluasi informasi itu apa sih? Jadi, evaluasi informasi itu sebuah kegiatan di mana seseorang melakukan evaluasi atau proses analisis dari suatu informasi serta sumbernya. Kenapa sih perlu dilakukan evaluasi ini? Nah, hal ini dikarenakan belum tentu informasi yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan kalian loh. Mungkin aja nih, informasi tersebut diragukan karena sumbernya nggak dapat dipercaya atau sumbernya tidak dapat kredibel. Dan alasan lainnya bisa saja informasi tersebut sudah ketinggalan zaman dan tidak ada nilai gunanya lagi. Oke, langsung aja nih, 5 kriteria mengukur kualitas dan kelayakan artikel. Yang pertama ada peer review, yakni kegiatan yang mana sebuah informasi harus ditinjau dan direview oleh beberapa pakar di bidang topik tersebut. Artikel yang sudah melalui proses ini disebut dengan scholarly journal. Biasanya di tiap portal jurnal ilmiah, tersedia reviewer atau editor yang bertugas meninjau apakah artikel tersebut layak untuk dipublikasikan atau tidak. Artikel yang telah direview memiliki nilai yang tinggi dibandingkan tidak menjalani peninjauan sama sekali. Kemudian yang kedua, ada author dan authority atau kepengarangan. Sebuah artikel biasanya ditulis oleh perseorangan, kelompok, organisasi, atau asosiasi. Setiap penulis memiliki otoritas yang berbeda. Artikel yang baik memiliki kredensial kepenulisan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa artikel ini dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengetahui kredensial penulis, kamu bisa menelusuri melalui internet di Directory of Published Writer atau www.writer.net. Selanjutnya, akurasi atau ketepatan. Dalam penulisan artikel, penulis pasti menggunakan referensi sumber lain untuk diikuti isi informasinya. Hal ini dilakukan untuk menunjang artikel yang sedang ia tulis. Agar terhindar misinformasi, kamu bisa memastikannya di sumber aslinya yang ada di bagian citasi dan daftar pustaka. Yang keempat ada objektif. Nah, sebuah artikel harus berupa pernyataan kritis dan disajikan secara objektif. Misalnya, harus menggunakan kalimat yang kritis, harus masuk akal dan berkaitan satu sama lain, harus memiliki tujuan penulisan yang jelas, menggunakan bahasa yang baku, menghindari kalimat yang retoris dan bermakna ganda, serta tidak boleh menggunakan bahasa yang mengandung provokatif. Dan yang terakhir yaitu referencing atau referensi. Daftar pustaka yang tertera pada artikel harus sesuai dengan citasi yang ada di isi artikel. Sebab hal ini tidak hanya berkaitan dengan keakuratan sebuah informasi, akan tetapi juga berkaitan dengan plagiarisme. Kedua hal tersebut berfungsi untuk menghindari adanya plagiarisme dalam penulisan artikel. Langsung aja nih kita masuk ke contohnya. Artikel ini telah melalui proses peer review. Untuk memastikannya, kamu bisa mengunjungi situs jurnal yang tertera pada kinetic.umm.ac.id dengan hasil ASRAT System as a Design Model of the Network Automation Configuration System based on the REST API and Django Framework. Ini sudah melalui proses peer review. Kemudian, artikel ini telah ditulis oleh sekelompok penulis dari Universitas Diponegoro, menunjukkan bahwa artikel ini memiliki author dan authority yang jelas loh. Di dalam artikel ini juga menggunakan kalimat yang kritis. Selain itu, artikel ini juga akurat
karena menggunakan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, tidak hanya itu, artikel ini memiliki kelengkapan dalam sitasi dan daftar pustakanya loh. Nah, setelah mengetahui 5 kriteria dalam mengevaluasi artikel, kini kita akan membahas 4 kriteria mengevaluasi informasi dari situs web. Yang pertama ada author and authority atau kepengarangan. Biasanya, sumber informasi yang ada di website tidak diketahui siapa penulisnya. Padahal, penulis sangat penting untuk dijadikan pertanggungjawaban isi informasi yang tertulis pada website tersebut. Informasi yang memiliki kredensial penulis memiliki nilai tinggi dibandingkan informasi yang tidak diketahui siapa penulis atau pengarangnya. Selain melihat pengarangnya, kamu juga bisa lihat nama domain situsnya. Sumber informasi yang berasal dari situs web .edu.ac.gov ini milik lembaga pendidikan dan pemerintahan, lebih dapat dipercaya karena memiliki otoritas yang otentik. Yang kedua ada akurasi dan completeness. Ketepatan dan sebuah informasi, kamu perlu berhati-hati dengan situs web yang tidak menyediakan sumber informasi. Hal ini menyebabkan informasi pada situs web tersebut tidak akurat dan ketidakakuratan dalam informasi tersebut. Poin ketiga, stability dan currency. Keduanya berkaitan dengan isi informasi yang dipublikasikan pada situs web tersebut. Karena informasi di situs web tersebut dapat diedit sesuka hati oleh penulisnya. Bahkan bisa dihapus atau diarsipkan. Dan yang terakhir, bias, mispresentation, dan commercial agendas. Selesai sudah sesi kali ini. Terima kasih sudah menonton.